Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 2 terkait laporan keuangan pemerintahan daerah. Next. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota, mulai dari Alivia Dewi Syahda NPM 005, Nanda Kanisa NPM 018, Fiona Novelia NPM 106, Mutiara Firdaus NPM 109, Anggreni Iyuk NPM 140, Nadia Nur NPM 150, Pramesti Sekar NPM 174, Alifiyah Qurratul Ain NPM 184, dan saya sendiri Rio Indra Ferdian NPM 288. Nah, masuk ke materi yang pertama terkait peranan dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun oleh SKPD yang kemudian digabung menjadi laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Menurut PSAP nomor 1 paragraf 9 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuannya menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Dengan tujuan khusus menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan regulasi. Next. Sesuai dengan kerangka konseptual PP nomor 71 paragraf 26, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai yang pertama sumber alokasi dan penggunaan dana, yang kedua kecukupan penerimaan, yang ketiga penggunaan sumber daya dan hasil, yang keempat pendanaan dan kebutuhan kas, yang kelima posisi keuangan jangka pendek dan panjang, dan yang terakhir perubahan posisi keuangan. Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur untuk menunjukkan hasil kegiatan selama periode tertentu. Laporan ini memiliki beberapa kepentingan utama, yakni yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sini maksudnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada manajemen. Manajemen di sini membantu penggunaan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengelolaan dan pengendalian aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga ada transparansi. Yang dimaksud transparansi di sini yakni memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berhak mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya serta ketaatan terhadap peraturan. Lalu berikutnya ada keseimbangan antar generasi, yang mana ini merupakan bentuk kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran serta memastikan apakah beban pengeluaran akan dibebankan pada generasi mendatang. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang dimaksud ini merupakan penilaian efektivitas penggunaan sumber daya ekonomi dalam mencapai kinerja yang direncanakan oleh pemerintah. Next. Nah, menurut PSAP nomor 1 paragraf 32, laporan keuangan wajib disajikan minimal 1 kali setahun. Jika periode pelaporan berbeda dari 1 tahun, maka harus diungkapkan yang pertama alasan penggunaan periode yang tidak 1 tahun, yang kedua fakta bahwa data komparatif tidak dapat diperbandingkan langsung dengan periode sebelumnya. Nah, tabel yang bisa dilihat dalam PPT merupakan jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurut PSAP nomor 1, paragraf 33 dan 34, dalam kondisi tertentu suatu entitas pelaporan dapat mengubah tanggal pelaporan, misalnya karena perubahan tahun anggaran atau masa transisi dari basis kas ke akrual. Next.
Nah, untuk berikutnya masuk ke subbab berikutnya mengenai komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan BSAP nomor 1 paragraf 14, laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports serta laporan keuangan utama. Komponen laporan tersebut meliputi yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga dana raca, keempat laporan operasional, kelima laporan arus kas, keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode pelaporan tertentu. Dan dengan demikian, laporan realisasi anggaran ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan APBD secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Nah, dalam laporan realisasi anggaran ini terdapat beberapa unsur yang mencakup yang pertama ada pendapatan laporan realisasi anggaran, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, dan terakhir ada pembiayaan. Untuk pendapatan laporan realisasi anggaran ini adalah penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja merupakan pengeluaran yang mengurangi saldo tersebut dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selain itu, terdapat unsur transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Serta pembiayaan, yaitu penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali dan bersifat menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dan manfaat dari suatu laporan realisasi anggaran ini akan berkurang apabila laporan tersebut tidak tepat waktu. Dan faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah tidak dapat dijadikan alasan atas keterlambatan penyajian dari laporan realisasi anggaran. Sehingga selambat-lambatnya penyajian dari laporan realisasi anggaran ini adalah 6 bulan setelah berakhirnya realisasi tersebut. Dan penting juga untuk diperhatikan bahwa laporan realisasi anggaran ini tidak hanya sebatas mencatat angka-angka anggaran dan realisasi, melainkan juga dilengkapi dengan CALK. Dan CALK ini berfungsi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal, alasan terjadinya selisih material antara anggaran dan realisasi, hingga rincian angka-angka tertentu yang membutuhkan penjelasan tambahan. Next. Konversi dalam laporan realisasi anggaran SKPD. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terdapat beberapa struktur antara ketentuan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dan perbedaan inilah yang mengharuskan dilakukan adanya konversi agar laporan sesuai dengan standar pelaporan keuangan berbasis akrual. Dan untuk pendapatan, dapat dilihat dalam PowerPoint tersebut, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan PP nomor 71 tahun 2010, di mana kedua aturan sama-sama mengklasifikasikan antara pendapatan asli daerah ke dalam kategori seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pendapatan tidak memerlukan konversi. Sedangkan untuk belanja, terdapat perbedaan struktur yang cukup signifikan. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja ini dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Di mana belanja tidak langsung ini misalnya belanja pegawai, sedangkan belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Sementara itu dalam PP nomor 71 tahun 2010, struktur belanja ini diklasifikasikan menjadi belanja operasional dan belanja modal. Di mana belanja operasional sendiri mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, dan juga bantuan sosial. Adapun untuk belanja modal dikelompokkan lebih rinci antara lain belanja tanah, belanja peralatan,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya atau belanja aset lainnya. Oleh karena itu, konversi ini dibutuhkan untuk menyesuaikan dari laporan SKPD struktur lama yang memuat belanja langsung dan tidak langsung ke dalam struktur SAP berbasis akrual. Dan proses konversi ini penting agar laporan yang dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, memenuhi standar akuntansi pemerintah, serta memudahkan konsolidasi laporan dari seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Selanjutnya, penyusunan laporan realisasi anggaran. Penyusunan laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama satu periode pelaporan. Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan struktur penyajian antara format anggaran yang digunakan SKPD dengan format yang diatur dalam SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan diperlukan adanya proses konversi. Seperti dalam PowerPoint berikut, berikut merupakan format dari laporan realisasi anggaran SKPD sebelum dikonversi. Laporan realisasi anggaran sebelum konversi disusun mengikuti struktur anggaran yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011, di mana pada struktur ini pos belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung ini dikaitkan dengan program dan kegiatan yang spesifik, sementara belanja tidak langsung meliputi pengeluaran rutin seperti gaji, pegawai, atau belanja subsidi. Dan format ini lebih menekankan aspek administratif anggaran daripada klasifikasi akuntansi. Dan contoh penyajiannya adalah belanja pegawai dicatat sebagai belanja tidak langsung, belanja operasional dicatat sebagai belanja langsung, dan juga pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pembiayaan dicatat sebagai pos dalam APBD tanpa penyesuaian. Dan dengan demikian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi ini cenderung menggambarkan realisasi anggaran sesuai dengan format penganggaran, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Next. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran sesudah konversi. Dan jadi agar sesuai dengan ketentuan SAP, yaitu PP nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran ini perlu dikonversi. Proses konversi ini dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi dari pos-pos anggaran dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dalam konversi ini, pembagian belanja tidak lagi didasarkan pada belanja langsung dan tidak langsung seperti yang sebelumnya, tetapi menjadi belanja operasional, belanja barang atau jasa, dan juga belanja modal. Contohnya, belanja pegawai dari pos belanja tidak langsung dikonversi menjadi belanja operasional, lalu belanja barang dan jasa dikonversi ke dalam belanja barang, dan belanja modal tetap dikategorikan sebagai belanja modal. Format tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Dan dengan adanya konversi, laporan realisasi anggaran jadi lebih informatif dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Hal ini memungkinkan adanya konsolidasi laporan dari seluruh SKPD ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diperbandingkan dengan standar pelaporan keuangan yang lainnya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi di sini pegawai atau PPKD ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, berikut terdapat format laporan realisasi anggaran PPKD sebelum konversi. Jadi penyusunan dari laporan realisasi anggaran PPKD ini dapat dilakukan setiap semester ataupun tahunan, dengan informasi yang disajikan berupa realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan PPKD, serta perbandingan anggaran dalam satu periode untuk menunjukkan tercapainya target anggaran pemerintah daerah. Next. Nah, setelah adanya format
sebelumnya, maka laporan realisasi anggaran PPKD perlu dikonversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah di Indonesia. Dengan tujuan adanya konversi ini untuk menjembatani perbedaan basis akuntansi seperti basis kas dan juga basis akrual, serta tercapainya transparansi dan juga akuntabilitas dari laporan keuangan. Lalu tujuannya juga melaporkan posisi keuangan dan kinerja pemerintah dapat disajikan secara lebih komprehensif dan juga lebih lengkap. Next. Nah, berikut terdapat beberapa format dari konversi laporan realisasi anggaran PPKD. Ada tentang konversi pendapatan dengan format sebagai berikut dan juga format konversi belanja dan juga pembiayaan. Next. Lalu setelah adanya konversi, maka dapat disajikan laporan realisasi anggaran PPKD setelah konversi dengan format sebagai berikut. Yang laporan tersebut menyajikan berbagai informasi seperti perbandingan antara anggaran dan juga realisasinya seperti apa, lalu juga terdapat informasi seperti sisa lebih ataupun kurang dari anggaran yang telah diterima. Next. Lalu setelah adanya format seperti sebelumnya, maka dapat dilakukan penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dengan format sebagai berikut, laporan realisasi anggaran gabungan. Jadi, laporan realisasi anggaran gabungan dan daerah itu sama artinya. Dengan penyusunan ini dapat dilakukan di semester 1 dan juga akhir tahun anggaran, dengan tujuan menunjukkan gambaran lengkap dari gabungan laporan realisasi dari SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Desa. Dengan tenggat penyelesaian laporan ini minggu kedua bulan Juli, serta penyusunan laporan akhir tahun yang dilakukan di akhir tahun anggaran. Next. Lalu terdapat penyusunan laporan realisasi anggaran versi pemerintah pusat ataupun versi provinsi, kabupaten atau kota juga hampir-hampir sama, sehingga formatnya saya tampilkan yang versi pemerintah pusat, dengan terdapat perbedaan antara laporan realisasi anggaran gabungan dan juga pemerintah pusat sebagai berikut, yaitu perbedaannya terdapat pada cakupan dan juga basis penyusunan. Dengan yang bagian cakupan ini, pada laporan gabungan realisasi anggaran, informasi yang ditampilkan terdapat realisasi anggaran pemerintah daerah saja. Namun pada laporan pemerintahan pusat ini terdapat informasi yang disajikan terkait realisasi APBN dan juga pelaksanaan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi ataupun kabupaten atau kota. Lalu untuk perbedaan basis penyusunan dari laporan gabungan ini menggunakan basis kas atau cash basis. Namun untuk laporan pemerintahan pusat, provinsi atau kabupaten atau kota itu menggunakan basis akrual atau accrual basis. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 63, laporan perubahan saldo anggaran lebih berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, PSAP nomor 1 paragraf 41 menegaskan bahwa laporan ini harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan memuat beberapa pos utama yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, yang kedua ada penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima ada lain-lain, dan yang terakhir merupakan saldo anggaran lebih akhir. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada neraca.
Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Informasi yang disajikan dalam neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Kajian ini penting karena dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta sisa kekayaan bersih yang ada. Untuk unsurnya sendiri ada 3, yaitu aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Next. Nah, berikut merupakan pos-pos komponen dari neraca. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya diharapkan akan diperoleh manfaat di masa depan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam neraca pemerintah, aset dibagi menjadi aset lancar dan juga aset non-lancar. Untuk aset lancar, ini adalah aset yang dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk di dalamnya ada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan juga persediaan. Lalu ada aset non-lancar, ini merupakan aset yang bersifat jangka panjang dan umumnya dipakai secara berulang dalam kegiatan pemerintahan. Aset ini terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan juga aset non-lancar lainnya. Lalu untuk pos komponen yang kedua di sini ada kewajiban. Kewajiban ini merupakan utang pemerintah yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi dalam neraca pemerintah daerah. Kewajiban dibedakan menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek, ini jatuh temponya tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Contohnya ada gaji pegawai yang belum dibayar, utang bunga pinjaman, utang kepada pihak ketiga, serta transfer pemerintah yang harus segera disalurkan. Lalu untuk kewajiban jangka panjang, ini merupakan kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari 12 bulan. Misalnya ada pinjaman daerah, obligasi, dan kewajiban lain yang bersifat jangka panjang. Lalu untuk yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang berasal dari selisih antara total aset dan total kewajiban pada tanggal laporan. Dengan kata lain, ekuitas menunjukkan seberapa besar bagian dari aset pemerintah yang benar-benar menjadi milik pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Saldo ekuitas yang disajikan dalam neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas. Informasi ini penting untuk menilai apakah pemerintah memiliki cukup sumber daya bersih untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya di sini ada format neraca SKPD sebelum dilakukan konversi. Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD disusun dengan format yang komparatif, yaitu menampilkan saldo pada tahun berjalan serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Pos-pos yang umum disajikan meliputi aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, aset tetap seperti tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan atau irigasi atau jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan. Lalu ada aset lainnya, yaitu tuntutan perbendaharaan, aset tak berwujud, aset kemitraan, dan aset lainnya yang tidak termasuk kategori aset lancar maupun aset tetap. Lalu ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, lalu ada ekuitas dana. Di sini termasuk ekuitas dana lancar, investasi, dan konsolidasi. Format ini bertujuan agar laporan dapat dengan mudah dipahami serta memungkinkan analisis perbandingan antara periode pelaporan yang berbeda. Next. Selanjutnya ada konversi dari neraca SKPD. Di sini akan ada 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, seiring perkembangan standar akuntansi pemerintahan, terdapat perbedaan klasifikasi dan istilah akun antara Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan PP nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi neraca agar laporan keuangan sesuai dengan standar terbaru. Nah, pada gambar tersebut ada 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Pada aset lancar, tabel konversi tersebut pada bagiannya dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD tidak terdapat perbedaan pada kelompok aset lancarnya. Lalu selanjutnya ada tabel konversi aset tetap. Pada PP nomor 71 tahun 2010 memisahkan kelompok jalan, irigasi, dan jaringan secara lebih jelas sehingga memudahkan pengenalian akuntabilitas aset. Lalu ada yang terakhir ada aset, yaitu ada tabel konversi aset lainnya.
Perbedaan terdapat pada penamaan akun yang pada awalnya di Permendagri nomor 13 tahun 2006 hanya terdapat akun tuntutan ganti rugi dan keuangan daerah. Nah, kemudian di PP nomor 71 tahun 2010 terdapat pembedaan akun tersebut menjadi dua kelompok, yaitu tuntutan perbendaharaan dan juga tuntutan ganti rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada tampilan 220, di sini kita dapat lihat terdapat konversi kewajiban untuk neraca SPKD, di mana perbedaan kelompok kewajiban ini menurut Permendagri dengan PP 71 tahun 2010, yaitu yang pertama ada pada uang muka dari kas daerah. Menurut Permendagri dicatat sebagai akun uang muka dari kas daerah. Jika berupa transfer kas dari BUD, akan diakui sebagai RK pusat dan masuk ke ekuitas dana di SKPD. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka atau ditangguhkan, di mana menurut Permendagri, jika diterima bendahara penerimaan dan belum disetor ke atas kas daerah, maka pendapatan akan ditangguhkan. Menurut PP 71 tahun 2010, pendapatan diterima di muka dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek lainnya. Di sini pada tampilan 221, kita dapat lihat terdapat konversi ekuitas dana untuk neraca SPKD, di mana ekuitas dalam neraca ini menurut Permendagri dengan PP 71 tahun 2010 tidak ada perbedaan komponen ekuitas antara Permendagri 13 dan PP 71 tahun 2010. Selain itu, akun dana untuk pembayaran utang jangka pendek dicatat sebagai akun kontra dari ekuitas dana lancar. Selanjutnya di sini kita dapat melihat pada tampilan 222 terdapat format neraca SPKD setelah konversi, di mana neraca PPKD ini disusun setelah laporan realisasi anggaran PPKD. Selain itu, neraca juga menyajikan informasi posisi keuangan PPKD, di dalamnya terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Nah, di sini selanjutnya kita dapat melihat format neraca PPKD sebelum konversi ditunjukkan pada tampilan 223 ini, di mana konversi neraca ini sebelum konversi meneliti klasifikasi yang berbeda antara Permendagri nomor 13 tahun 2026 dan PP nomor 71 tahun 2010, di mana setelah perbedaan ditemukan, maka akan dilakukan konversi sesuai klasifikasi baru. Selain itu, proses konversi digambarkan dalam tabel selanjutnya di sini. Nah, pada tabel 24 di sini kita dapat melihat ada konversi aset lancar untuk neraca PPKD, di mana perbedaan pada kelompok aset lancar ini menurut Permendagri terdapat beberapa akun, di antaranya ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang DBH, DAU, dan DAK. Pada menurut PP 71 tahun 2010, format ini tidak menampilkan DBH, DAU, dan DAK yang perlu ditambahkan. Selain itu, pada PP ada akun baru. Di bagian lancar pinjaman, ini menuju ke BUMN, pemerintah pusat, dan Pemda lain. Selain itu, menurut PP, dalam Permendagri sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain. Pada tampilan 225, kita dapat melihat di sini terdapat perbedaan kelompok investasi jangka panjang, di mana yang pertama, investasi proyek pengembangan ini menurut PP 71 tahun 2010 termasuk investasi non-permanen. Menurut Permendagri, yaitu dikelompokkan ke dalam investasi permanen. Yang kedua, ada investasi dana bergilir, di mana ada di Permendagri, yaitu termasuk investasi non-permanen, tetapi tidak ada di PP tahun nomor 71 tahun 2010, sehingga dikonversi ke investasi non-permanen lainnya. Yang ketiga, ada penyertaan modal perusahaan patungan, di mana terdapat di Permendagri dan
di investasi ke permanen. Tetapi tidak ada di PP tahun nomor 71 tahun 2010 sehingga dikonversi ke investasi non permanen lainnya. Nah, pada tampilan 26 ini kita dapat lihat terdapat konversi aset tetap untuk neraca PPKD, di mana perbedaan aset tetap ini menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdapat kelompok jalan, jaringan, dan install. Sedangkan menurut PP nomor 71 tahun 2010 dikelompokkan menjadi kelompok jalan, irigasi, dan jaringan. Nah, setelah diteliti, jaringan di Permendagri ini sudah mencakup irigasi, sehingga tidak ada perbedaan substansi. Pada tampilan 27, kita dapat lihat terdapat konversi aset lainnya untuk neraca PPKD, di mana perbedaan aset lainnya ini, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, hanya ada akun tagihan, tuntutan ganti rugi daerah, tidak dipisah. Nah, pada PP 71 2010 ini dibedakan menjadi yang pertama ada tuntutan perbendaharaan, yang kedua ada tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, sesuai transaksi perlu dipisahkan menjadi dua kelompok seperti pada PP nomor 71 tahun 2010. Nah, pada tampilan 28 kita dapat lihat di sini terdapat konversi kewajiban untuk neraca PPKD, di mana perbedaan kelompok kewajibannya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada utang pajak. Menurut Permendagri, utang pajak ini dicatat sebagai utang PFK. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, masuk ke utang perhitungan pihak ketiga. Nah, yang kedua terdapat pendapatan diterima di muka. Menurut Permendagri, akun khusus pendapatan diterima di muka. Nah, menurut PP nomor 71 tahun 2010, pendapatan diterima di muka ini masuk ke utang jangka pendek lainnya. Yang ketiga ada utang luar negeri, di mana menurut Permendagri masuk ke akun khusus utang luar negeri. Sedangkan menurut PP masuk ke utang jangka panjang lainnya. Pada tampilan 29, kita dapat lihat terdapat konversi ekuitas dana untuk neraca PPKD. Nah, komponen ekuitas dalam neraca ini tidak ada perbedaan antara Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan PP nomor 71 tahun 2010. Ada akun kontra ekuitas, di mana dibagi menjadi dua, yaitu dana untuk pembayaran utang jangka pendek masuk kontra dari ekuitas dana lancar. Sedangkan dana untuk pembayaran utang jangka panjang masuk ke kontra dari ekuitas dana investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah tadi dijelaskan hal-hal apa saja yang dikonversi, berikut adalah format neraca PPKD setelah konversi, di mana mencerminkan kenaikan atau penurunan antar tahunnya. Nah, di sini pada bagian aset itu terdiri dari aset lancar, aset untuk dikonsolidasi, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Next. Pada bagian kewajiban, ini terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dan untuk bagian ekuitas, ini terdiri dari ekuitas dan RK PPKD. Next. Selanjutnya yaitu neraca gabungan pemerintah daerah, di mana ini disusun pada akhir tahun anggaran. Rekening-rekening yang sifatnya resiprokal atau timbal balik antar unit dalam satu pemerintah daerah ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal ini melalui proses eliminasi akun. Akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini ada akun RKSKPD dan akun RKPPKD. Akun RKSKPD ini dicatat oleh PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah, sedangkan akun RKPPKD ini dicatat oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kedua akun tersebut itu digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut.
Hal ini terjadi karena adanya hubungan PPKD dan SKPD. Ini adalah hubungan antara pusat dan cabang, di mana PPKD ini bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Namun keduanya adalah salah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan pemerintah daerah yang bersangkutan. Lalu di samping ini adalah contoh kertas kerja untuk neraca gabungan. Next. Selanjutnya yaitu neraca pemerintah pusat. Neraca pemerintah pusat itu disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh LKKL atau laporan keuangan kementerian atau lembaga dan neraca LKBUN atau laporan keuangan bendahara umum negara. Neraca LKBUN ini disusun berdasarkan konsolidasi neraca kuasa BUN, bendahara umum negara, dan neraca bagian anggaran BUN termasuk laporan keuangan badan lainnya. Lalu khusus data mengenai kas di bendahara penerimaan, kas dari hibah, dan kas pada BLU, Badan Layanan Umum, ini didasarkan pada neraca kementerian atau lembaga yang disusun melalui SAI atau Sistem Akuntansi Instansi. Next. Selanjutnya yaitu neraca pemerintah daerah. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan entitas pelaporan daerah yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, serta dikonsolidasikan dari laporan SKPD ke laporan PPKD sesuai dengan ketentuan SAP dan pedoman daerah. Nah, ini adalah format dari neraca pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan dari neraca pemerintah pusat dan neraca dari pemerintah daerah. Dari segi ruang lingkup, neraca pemerintah pusat ini mencakup konsolidasi kementerian atau lembaga serta entitas perbendaharaan sentral. Sedangkan neraca pemerintah daerah ini meliputi konsolidasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tingkat pemerintah daerah. Lalu dalam hal adopsi akrual, ini pemerintah pusat menerapkan secara seragam sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pusat. Sementara pada pemerintah daerah ini masih terdapat variasi implementasi antar daerahnya. Lalu dari sisi komposisi aset, neraca pusat ini mencatat aset negara berskala besar atau state-owned asset, sedangkan neraca daerah ini mencatat aset daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu pada aspek pengawasan, neraca pemerintah pusat ini diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sedangkan pada tingkat daerah, ini pengawasan dilakukan oleh BPK bersama dengan Inspektorat Daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan operasional. Menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 78-79, laporan operasional berfungsi menyajikan ringkasan mengenai sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas serta penggunaannya, yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Untuk unsur yang secara langsung termasuk dalam laporan operasional meliputi yang pertama, pendapatan LO, merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua ada beban, di mana beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang ketiga ada transfer. Transfer adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk mengeluarkan dana oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang terakhir ada pos luar biasa, di mana ini mencakup pendapatan maupun beban luar biasa yang timbul akibat kejadian atau transaksi yang bukan merupakan aktivitas normal, tidak sering atau rutin terjadi, serta berada di luar kendali entitas yang bersangkutan. Next. PSAP nomor 1 paragraf 93-99 menjelaskan bahwa terkait laporan operasional,
aktivitas operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi ekonomi maupun klasifikasi fungsi atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam laporan yang dianalisis berdasarkan klasifikasi tertentu, beban-beban dikelompokkan menurutkan klasifikasi ekonomi, misalnya beban penyusutan atau amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, serta beban gaji dan tunjangan pegawai. Beban tersebut tidak dialokasikan ke berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Dalam pelaporan operasional yang dianalisis berdasarkan klasifikasi fungsi, beban-beban disajikan menurut program atau tujuan yang ingin dicapai. Entitas pelaporan yang menyajikan beban berdasarkan klasifikasi fungsi juga perlu mengungkapkan informasi tambahan mengenai beban menurut klasifikasi ekonomi, seperti beban penyusutan atau amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, serta beban bunga pinjaman. Next. Yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP nomor 1 paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, akuntansi, dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, yang pertama ada koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Dan yang kedua ada perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir ada ekuitas akhir. Sementara itu, suatu entitas pelaporannya menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terlibat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan. Arus kas di sini timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Menurut PSAK nomor 2, adapun tujuan dan manfaat dari laporan arus kas ialah, yang pertama ialah memberikan informasi penting bagi pemakai laporan keuangan. Yang kedua, membantu mengevaluasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan, kondisi likuiditas, serta solvabilitas perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola jumlah dan waktu arus kas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi maupun peluang yang dialami oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah bermanfaat untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta sebagai dasar dalam memperkirakan arus kas masa depan dan membandingkan antar perusahaan. Next. Berdasarkan PSAK nomor 2 bahwa dalam suatu laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ialah aktivitas operasi, yang merupakan sumber utama arus kas perusahaan dari kegiatan sehari-hari. Umumnya berasal dari penerimaan kas atas penjualan atau barang atau jasa, serta pembayaran kas kepada pihak terkait. Contohnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran beban operasional, lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas investasi, berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain, menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan kas untuk pertumbuhan usaha. Contohnya pengeluaran kas untuk membeli mesin atau peralatan produksi, penerimaan kas dari penjualan tanah, gedung, atau aset tetap lainnya. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, mencerminkan transaksi yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, baik modal sendiri maupun pinjaman. Menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan mengembalikan dana dari pemilik maupun kreditor. Contohnya ialah penerimaan kas dari penerbit saham atau obligasi dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Next. Selanjutnya adalah metode dan proses penyusunan laporan arus kas. Terdapat 2 metode penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ialah metode langsung atau direct method.
Dengan metode ini menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional secara detail, mengonversi laporan laba rugi berbasis akrual ke basis kas, dan keunggulan dari metode langsung ini adalah memberikan informasi lebih bermanfaat untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Dan metode kedua ialah metode tidak langsung atau indirect method. Pada metode tidak langsung ini mengkonversi laba bersih atau basis akrual menjadi kas bersih operasi, melakukan penyesuaian atas transaksi non-kas seperti penyusutan dan amortisasi, transaksi yang ditangguhkan, serta pos investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas. Dan untuk menyusun laporan arus kas, yang diperlukan ialah yang pertama laporan laba rugi lengkap yang harus memuat detail transaksi penting yang mempengaruhi ke arus kas, misalnya beban non-kas, pendapatan ditangguhkan, dan lain-lain. Yang kedua ialah neraca perbandingan. Diperlukan untuk melihat perubahan akun aset, kewajiban, dan modal. Dan yang ketiga ialah kertas kerja perbandingan neraca, yang dimana kertas kerja ini membandingkan akun neraca antar dua periode untuk menghitung perubahan naik turunnya akun kas. Dan yang keempat, analisis perubahan. Perubahan tiap akun harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sumber penyebabnya. Analisis ini membantu menjelaskan alasan perubahan posisi keuangan secara komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang tidak bisa dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sendiri berisi penjelasan naratif mengenai rincian dari angka yang terdapat pada laporan keuangan. Selain itu, penjelasan lain yang terkait dari catatan atas laporan keuangan yaitu kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan untuk membuat atau menyusun laporan keuangan itu sendiri. Tujuan dari CALK ini merupakan untuk memudahkan pengguna informasi atau pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman di lain hari. Next. Selanjutnya, beberapa informasi yang biasanya termuat dalam atau terisi dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai kebijakan fiskal atau kebijakan pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan serta mengatur efisiensi belanja atau penggunaan sumber daya. Selain itu, penjelasan mengenai kondisi ekonomi makro yang diambil untuk menentukan atau menyusun anggaran APBN sangat penting untuk diinformasikan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perubahan anggaran yang signifikan yang terjadi di tengah periode yang berjalan beserta apa alasan atau kendala yang menghambat sehingga terjadinya perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu pengungkapan dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penggunaan asumsi dasar akuntan yang berbeda dari standar akuntansi pemerintah beserta alasannya. Jadi mungkin dalam beberapa periode ada penggunaan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan SAP dan apa alasan mengapa suatu unit kerja tertentu itu melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu menyajikan pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan serta apa hambatan atau tantangan yang dihadapi untuk mencapai suatu target kinerja tersebut. Next. Selanjutnya, hal ini mengenai penyajian catatan atas laporan keuangan. Dalam paragraf 51-57 PSAP nomor 4 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan. Masing-masing pos ini dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai contohnya LRA, neraca, LO, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dalam paragraf 8-11 PSAP nomor 4 juga menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangannya sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Di sini artinya untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas atau oleh pembacanya sehingga tidak terbatas pada manajemen atau pihak-pihak yang membuat laporan keuangan itu sendiri. Next. Oke.
Demikian dari presentasi kelompok 5. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.